Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya mengulas perseteruan. Ini kalimatnya seru, perseteruan antara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang mulia, yang terhormat Anwar Abbas, yang mengatakan bahwa Menteri Agama Menak Yahud kehilangan akal katanya. Kenapa Anwar Abbas memberikan narasi seperti itu? Karena beberapa waktu yang lalu Menteri Agama mengatakan bahwa selayaknya sebagai pelindung dan pelayan semua agama di Indonesia, doa di setiap kegiatan Kementerian Agama harus mengadopsi atau menggunakan agama-agama yang ada di Indonesia, bukan sekedar agama Islam. Nah, ini pernyataan dari Menteri Agama ini membuat berang Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang terhormat, yang mulia Anwar Abbas, karena dia mengatakan bahwa Islam harus mempunyai privilege karena dianggap 80% lebih populasi di Indonesia adalah beragama Muslim, sehingga sangat layak dalam event apapun harus menggunakan doa yang bernuansa Islam. Sahabat Indonesia, jujur saya sedih. Ada mindset atau pola pikir yang dikembangkan seorang yang katanya ulama seperti yang mulia, yang terhormat Anwar Abbas. Orang-orang seperti ini seharusnya tidak ada dalam republik ini. Karena apa? Kebinekaan kita itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keberagaman Indonesia adalah keniscayaan sejarah. Dan saya sangat setuju dengan narasi atau pernyataan dari Menteri Agama Gus Yakut, bahwa Kementerian Agama sebagai pelayan, sebagai pelindung semua agama di Indonesia, selayaknya mengakomodasi semua agama di Indonesia, bukan sekedar agama Islam. Jadi pertanyaan saya, yang kehilangan akal siapa? Menurut saya, secara objektif, yang kehilangan akal adalah Anwar Abbas, bukan Gus Yakut. Gus Yakut itu adalah representasi Indonesia. Gus Yakut adalah representasi dari kebinekaan kita. Ini yang benar-benar harus didukung. Jangan hanya seorang Anwar Abbas memaksakan kehendaknya menyikapi ini dari sudut yang negatif. Ini tidak bisa. Agama Muslim meskipun menjadi mayoritas, selayaknya tidak mendapatkan diskresi atau pengecualian atau keistimewaan yang terlalu berlebihan, apalagi dalam doa. Di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sama. Tidak ada agama-agama di mata Allah. Semua adalah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat aneh. Ini juga menjadi keprihatinan saya sejak dulu sebetulnya. Mengapa di setiap event nasional, event apapun, mulai kenegaraan sampai event-event yang kecil, doa selalu diberikan dalam nuansa Islam. Padahal kita tahu sebagian yang hadir, meskipun itu tidak banyak, ada juga yang beragama non-Muslim seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Ini keprihatinan saya. Saya justru agak sedikit berbeda dengan Gus Yakut, bahwa doa itu selayaknya diberikan menjadi doa nasional yang bisa diamini oleh semua agama di Indonesia, yang bisa diikuti dan menjadi panduan oleh semua umat agama di Indonesia. Bagaimana mungkin dalam suatu acara yang audiensnya berbagai agama, hanya satu agama
yang dibacakan sebagai doa. Memang saya sudah mulai agak merasa aneh, udah lama sebenarnya. Makanya di setiap event, kalau saya ada kegiatan, kalau ada acara pembacaan doa, saya selalu menyarankan supaya kita berdoa secara nasional, berdoa yang bisa diamini dan diikuti oleh semua umat beragama di Indonesia. Sahabat Indonesia, mungkin saya belum mengerti terlalu banyak mendalam ilmu agama, tapi saya mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengerti semua bahasa apapun yang dipakai atau digunakan oleh umatnya. Bahkan kita berdoa dalam diam pun saya yakin Tuhan mengerti. Karena Tuhan adalah yang maha tahu. Jadi kenapa kita ribut dengan seremonial tata cara berdoa? Ini menurut saya sesuatu kekeliruan yang dilakukan orang-orang seperti Anwar Abbas ini. Semuanya dengan simbol, berdoa dengan simbol. Saya yakin kita berdoa dalam diam pun Tuhan mengerti. Jadi tidak perlu ada keistimewaan bahwa harus ada acara, harus berdoa dengan cara muslim atau apa. Kecuali kita tahu bahwa audiensnya semuanya beragama muslim. Atau kalau satu audiens itu seluruhnya beragama Hindu, tidak apa-apa berdoa dengan cara Hindu. Atau kalau audiensnya 100% adalah Kristen atau Katolik atau Konghucu, tidak apa-apa menggunakan hanya dengan agama atau keyakinan itu. Tapi kalau event nasional yang sudah pasti agamanya beragam, selayaknya kita mengakomodasi semua agama, dan saya menyusulkan adalah kita doa nasional yang bisa diamini oleh semua umat pemeluk agama apapun di Indonesia. Jadi sekali lagi, menurut saya yang mulia, yang terhormat Anwar Abbas, tolong luruskan akalnya dulu. Temukan kembali akalnya yang hilang beberapa saat ini. Jadi menurut saya Gus Yahud, Menteri Agama, tidak kehilangan akal. Yang kehilangan akal itu adalah Anwar Abbas. Meskipun dia ulama, tapi saya yakin, saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya lakukan, saya sampaikan, atau opini saya, atau perspektif saya itu benar adanya. Karena apa? Kita di Indonesia. Kita di Indonesia yang begitu multi ras, multi agama, multi budaya. Harus kita sepakati, inilah Indonesia yang sebenarnya. Bukan Indonesia yang bernuansa Arabia. Ini yang perlu kita luruskan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang konfrontasi antara Menteri Agama dan Anwar Abbas. Dan saya menyarankan kepada Menteri Agama untuk tetap meneruskan programnya, dan saya menyarankan kepada Yang Mulia Anwar Abbas untuk mendapatkan kembali akalnya, supaya akal sehatnya muncul kembali dan kembali ke jalan yang benar. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi, saya ajak Anda untuk menjaga Indonesia dengan cara apa? Like, share, komen seluruh postingan dari kanal Anak Bangsa. Terima kasih. Salam damai. Rudi SKP.